Waalaikumsalam, selamat pagi juga, Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi juga, Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak. Baik, sebelum pembelajaran pagi hari ini dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terkait materi di atas yang sudah Bapak kasih tugas kemarin, itu mengenai pengertian teks narasi, yaitu terdapat ciri-ciri teks fantasi. Seperti itu. Mungkin yang dijelaskan Bapak kemarin terkait kaidah kebahasaan cerita teks fantasi dalam teks narasi, yaitu menggunakan kata dan makna kias dan makna khusus, kata sambung, urutan waktu, dan pengungkapan kata atau ungkapan, dialog, kalimat langsung dalam cerita. Dan langkah-langkah menyusun teks cerita fantasi, yaitu memilih topik yang akan menjadi dasar pencitraan, yaitu menentukan ide atau awal. Seperti itu. Dan strukturnya yaitu terdapat orientasi, konflik, resolusi, dan latar waktu. Unsur intrinsik yaitu terdapat teks cerita yang berdasarkan tema, alur, tokoh, latar, fiksi, hayalan, dan gaya bahasa. Seperti itu. Mungkin ada yang kurang paham mengenai materi yang sudah Bapak jelaskan terkait struktur dan ciri-cirinya. Sedang yang sudah Bapak share dengan materi yang kemarin, yaitu teks narasi dalam cerita Lutung Kasarung. Baik, setelah itu mungkin bisa dijelaskan untuk mengenai tokoh, latar, tema, alur, dan tokoh dalam penokohan. Mungkin bisa dijelaskan dengan cerita yang sudah Bapak sampaikan di grup, yang sudah Bapak kirim di grup. Terkait tugas itu mungkin bisa dikerjakan mulai dari sekarang dan disebutkan secara lisan. Unsur-unsur intrinsik, tema, kesabaran, alur maju, tokoh, Purbasari, Purbararang, Lutung Kasarung, Patih. Perwatakan 1. Tokoh Purbararang, watak jahat, bukti dari uraian penulis. Kegeramannya yang sudah memuncak membuatnya mempunyai niat mencelakakan adiknya. Ia menemui nenek-nenek sihir untuk memantrai adiknya. 2. Tokoh Purbasari. Watak pemaaf. Bukti dari uraian penulis. Purbasari yang baik hati memaafkan mereka. 3. Tokoh Patih. Watak baik hati. Bukti dari uraian penulis. Sesampai di hutan, Patih tersebut masih berbaik hati dengan 2. Tokoh Purbasari. Watak pemaaf. Bukti dari uraian penulis. Purbasari yang baik hati memaafkan mereka. 3. Tokoh Patih. Watak baik hati. Bukti dari uraian penulis. Sesampai di hutan, Patih tersebut masih berbaik hati dengan membuatkan sebuah pondok untuk Purbasari. 4. Tokoh Lutung Kasarung, watak, perhatian, bukti dari uraian penulis. Tetapi kera tersebut yang paling perhatian kepada Purbasari. Lutung Kasarung selalu menggembirakan Purbasari dengan mengambilkan bunga-bunga yang indah serta buah-buahan bersama teman-temannya. Latar, tempat, istana di hutan. Waktu, pada saat bulan purnama. Keesokan harinya. Budaya Jawa. Bahasa baku sehingga mudah dipahami. Amanat, seberat atau sebesar apapun cobaan yang kita hadapi, kita harus melewatinya dengan ikhlas dan sabar.
melewatinya dengan ikhlas dan sabar. Akan ada hikmah di balik semua cobaan itu. Mungkin terkait tugas tadi yang sudah Bapak sampaikan di grup WA, sekarang Bapak hanya bisa mengirim video melalui WhatsApp atau via video karena jaringan kurang mendukung. Yang terdapat dalam teks narasi yaitu berupa bacaan, karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail dan mendasarkan kepada urutan waktu seperti berupa kejadian yang sebenarnya, peristiwa yang sesuai dengan fakta, dan atau bisa juga yang berupa imajinasi yang biasanya teks dibuat untuk menghibur pembacanya melalui cerita, baik cerita fiksi ataupun non fiksi. Teks narasi merupakan berupa berita yang menjelaskan kejadian yang sangat nyata seperti itu, yang berupa runtutan yang dialami oleh pencerita, dan juga bisa kejadian itu diamati oleh yang diamati. Sedangkan cerita yang berupa imajinasi bersifat fiksi. Contoh teks narasi yang bersifat fiksi diantaranya adalah pedoman novel, cerpen, drama, dan biografi. Terkait tadi yang menjelaskan tentang dalam teks Lutung Kasarung, yaitu saya menjelaskan tentang unsur intrinsiknya. Bagaimana sih temanya, seperti apa, alurnya seperti apa, latarnya seperti apa, perwatakan dalam tokoh tersebut itu apakah jahat, apakah baik, seperti itu. Yang pertama dalam latar yaitu dalam cerita fantasi yang mempunyai khas, yaitu oleh penokoh terjadi pada dua latar, yaitu yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang ada pada kehidupan sehari-hari. Rangkaian peristiwa teks narasi dalam cerita fantasi ini memakai berbagai latar yang bisa menerobos ruang dan juga waktu. Seperti itu. Jadi terkait materi tadi hanya menganalisis sebuah teks narasi dalam cerita fantasi, yaitu yang berjudul Lutung Kasarung, seperti itu. Tadi sudah disampaikan oleh anak-anak terkait unsur intrinsiknya seperti apa, dan tokohnya, wataknya, latar, tema, seperti itu. Dan sudah saya jelaskan dari awal setelah saya mengirim cerita tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau sudah jelas mengenai unsur intrinsik, latar, tempat, dan kejadian peristiwa itu dalam cerita teks Lutung Kasarung, seperti itu. Jadi mungkin cukup untuk materi pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran diakhiri, mungkin bisa membaca doa dulu sebelum pulang. Jika ada pertanyaan, langsung nanti bisa ditanyakan terkait pembelajaran pada pagi hari ini tentang teks narasi, bisa melalui WhatsApp Bapak, seperti itu. Tetap jaga kesehatan. Baik Bapak, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Sebelum pulang, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.